Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ryan. Saya dari kelas TM1E. Di sini saya akan meresum materi 1 tentang pengantar pengukuran. Pengukuran pasti tidak asing lagi bagi orang awam pun. Nah, kita ambil contoh pada kendaraan sepeda motor. Itu ada di speedometer kecepatannya. Itu untuk mendapatkan informasi kecepatan yang dilalui oleh motor tersebut. Contoh yang kedua ada voltmeter. Voltmeter juga sama, itu untuk mendapatkan informasi besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik tersebut. Nah, bagi mahasiswa teknik mesin, pengukuran itu sangat penting karena kita akan mendesain juga diawali dengan pengukuran. Pengukuran juga harus akurat agar menjadikan desain tersebut sempurna. Pengukuran pada dasarnya itu untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat fisik, biologi, dan kimia. Nah, itu semua didapatkan dari benda dan keadaan proses atau untuk mengatur sesuatu informasi yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini, alat ukur dan instrumen diperlukan untuk mentransformasikan informasi secara kuantitatif dan kualitatif dan diterima atau ditanggapi oleh indera manusia. Nah, selanjutnya, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif dan kejadian nyata sehingga hasil yang didapatkan menjadikan gambaran-gambaran jelas dari objek atau yang kita ukur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan variabel-variabel atau angka-angka yang kita dapatkan dari proses pengukuran kita, dan itu biasanya digunakan ada 3 misalnya. Yang pertama desain, yang kedua ada sistem informasi, yang ketiga ada audit. Nah, yang selanjutnya prinsip alat kerja itu juga harus dibuat dengan sesederhana mungkin karena pengguna alat kerja itu harus menggunakan dengan cermat dan menghasilkan hasil yang maksimal atau yang kita inginkan sebelumnya. Nah, selanjutnya karakteristik sistem pengukur itu ada 2. Yang pertama ada statis, yang kedua ada dinamis. Statis itu adalah menggambarkan keadaan steady atau diam. Yang kedua tadi ada dinamis. Dinamis itu menggambarkan keadaan respon atau tanggapan. Yang kedua ada dinamik, itu waktu. Nah, selanjutnya ada instrumen. Instrumen itu memiliki sifat kompleks yang memiliki minimal tiga komponen yang dimiliki. Yang pertama sensor atau pengindra. Yang kedua ada kondisi signal atau kondisi sinyal itu misalnya amplifier atau penyaring. Yang ketiga ada output atau unit komponen. Yang terakhir kita baca, itu yang baca. Contohnya ada analog, ada digital, ada monitor. Nah, saya sini akan memberikan contoh-contoh dari perbedaan contoh-contoh dari unit keluaran atau output. Yang pertama ada dari analog, nah itu ada pressure gauge. Pressure gauge itu yang ada jarumnya, itu untuk memberikan informasi tentang besaran tekanan angin. Yang kedua ada analog, nah gitu contohnya ada voltmeter tadi yang ada angkanya yang lebih jelas. Yang ketiga ada monitor juga ada contohnya, itu dynometer, itu untuk memberikan informasi horsepower kendaraan mobil atau motor juga bisa, dan memberikan statistik naik atau turunnya itu horsepowernya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.